Gue mau nanya bang, orang tua bukan tanggung jawab anak. Ini dari mana sih? Emang zaman sekarang kayak begini ya? Sumpah, ini kita lagi jadi apa sih? Orang yang ngomong kayak begini tuh gak ada takut-takutnya sama sekali ya. Gue heran kenapa orang tua lu mesti lu yang nanggung lah. Ya iyalah. Lah gimana sih? Ini apaan dah? Pala gue sampai copot, masa gue yang goblok sih? Gue mau nanya sama yang punya prinsip kayak begini dah. Lu ngomong begini, itu waktu lu lagi jadi orang tua atau lagi jadi anak? Karena kalau posisinya lu lagi jadi anak, jatuhnya kan ini sombong ya. Iya gak sih? Kok bisa sih lu pede banget mentang-mentang masih muda, seger, emak bapak lu udah gak guna lagi terus gak mau lu urusin? Kok bisa lu pede banget? Seakan pas tua ntar lu pasti gak bakalan butuh anak gitu. Makanya bang, dari muda gue banyak-banyak investasi, financial freedom, dana pensiunan, supaya tua gue gak ngerepotin anak. Gila, sombong amat ya. Lu bayangin diri lu sendiri dah, misal lu udah tua nih, punggung lu udah bengkok ke bawah tuh, pipis lu mesti di WC duduk, makan lu mesti yang lembek, suami lu atau istri lu udah meninggal duluan, terus lu tinggal sendirian di rumah lu karena katanya lu gak mau ngerepotin anak. Tiba-tiba lu demam, bangun dari kasur udah gak bisa pak. Paling pertama yang lu telepon siapa? Coba, pengen tahu gak? Saudara, teman, presiden lu telepon gitu? Siapa? Coba. Itulah kenapa adanya panti jompo bang. Bagus. 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 Top. Lu tahu gak apa yang hilang di kita bang? Yang hilang di Indonesia nih tahu gak apa? Islam. Itu hilang di kita pak. Islam tuh kayak gak ada di Indonesia pak. Masa ya? Ada 2 anak nih, terus 1 emak. Siapa yang ngurus? Lu deh. Bukannya kita di Islam tuh diajarin ya, berlombalah dalam kebaikan. Artinya gak usah lu, gua aja. Itu kan Islam tuh. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Ini jokes apaan pak? Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang ngaku muslim terbanyak. Islamnya gak ada di sini pak. Gua ngerti kok bang, narasi kayak begini muncul karena gua akuin emang banyak orang tua yang toksik. Bapak yang kabur, kagak ngurusin, emak yang matre. Buat lo yang ngalamin gue minta maaf. Gue udah pernah ngasih pendapat gue kok bang di series yang kemarin. Intinya, lu bukan turutin apa yang orang tua lu mau, tapi turutin apa yang Allah mau lu lakuin ke orang tua lu. Orang tua kita manusia juga, jadi bisa bikin salah juga. Kalau nggak nurutin dia di satu hal karena lu yakin itu buruk buat dia, berarti cara berbakti lu adalah dengan cara jangan nurutin dia. Lu lagi nyelamatin bapak lu dari sifat buruk bapak lu sendiri. Lu paham gak sih narasi orang tua bukan tanggung jawab anak? Lu paham gak sih segimana bahaya ini? Lu punya orang tua toksik, nggak ngasih lu legitimasi buat ngomong begitu pak. Ini tuh, ya Allah, bahaya banget. Astagfirullah. Influencer yang ngomong begini, itu mulut lu, itu video lu tuh segitu banyak viewnya, itu jumlah kuping yang dengerin lu pak. Lu tahu gak sih 100.000 orang tuh berapa banyak? Berapa banyak dari mereka? Berapa banyak dari mereka yang masih punya orang tua? Ini pikiran gue ya pak. Seandainya gue jatuh miskin nih, sedangkan kakak gue kaya raya, gue bakal tetap mau biayain emak gue. Karena gue butuh biayain emak gue. Gue butuh pahala. Narasinya kan sekarang gitu kan, beda. Orang tua bukan tanggung jawab lu, apalagi kalau misal lu gak punya gitu kan. Kalau gue gak ada, gue bakal berusaha cari. Karena gue butuh ngasih emak gue. Bukan emak gue butuh gue butuh emak gue buat gue kasih. Kalau emak gue udah gak ada ya, ada sahabat Rasulullah. Dia tuh waktu emaknya meninggal, dia tuh sedih ya kan. Emaknya mungkin masuk surga gitu kan, tapi kenapa dia masih sedih gitu? Dia sedih bukan karena ditinggal emaknya. Dia sedih karena jalan dia untuk masuk surga paling gampang itu udah ditutup. Gue butuh ngasih emak gue. Kalau pada bisa ya, tega. Kenapa lu yang nanggung? Kenapa orang tua lu yang nanggung? Kok lu pada bisa ya?